Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Setelah Ratu dan Ye Beijing menaiki Bahtera, Xiaoyan segera mengangkat kepalanya dan mencari semua orang dari tim Fearless yang selalu ada dalam ingatan Xiaoyan. Bagaimanapun dibandingkan dengan banyak orang-orang kuat ini, tim Fearless masih sedikit lebih lemah. Sebelumnya, Long Yi mengikuti ketiga anjing api penyucian dan kekuatannya saat ini akhirnya meningkat lagi. Meskipun sebenarnya semua orang dari tim Fearless telah mencapai terobosan dalam kekuatan dengan sumber daya dari kehendak dunia sensi, tetapi dibandingkan dengan Xiaoyan, kesenjangannya masih sebesar jurang. Bagaimanapun jalan kultivasi setiap orang berbeda-beda dan membutuhkan tanggung jawab yang lebih berat. Sehingga kecepatan kultivasi berhubungan langsung dengan keberuntungan yang dibawanya. Karena Xiaoyan khawatir, dia memanggil semua orang dari tim Fearless untuk kembali ke alam dewa kuno bersamanya. Selain itu, Xiao Yueli juga mengikutinya. Lagi pula dampak pertempuran sudah ada yang menangani di sini. Jadi tidak masalah apakah dia tetap tinggal atau tidak. Di tengah Bahtera, wajah Xiaoyan penuh kesungguhan saat ini. Xiaoyan melihat apa yang ada di pikirannya dan langsung menyentuh kepalanya. Ada apa, Ayah? Apa yang ada di pikiran Anda? Mendengar suara lembut ini, Xiaoyan berbalik dan melihat air mata tiba-tiba memenuhi mata merah muda Xiao Yueli. Dalam perjalanan ke sini, avatar Ayah kehabisan vitalitas dan mereka bilang Anda sudah mati. Saat Yueli berbicara, dia tiba-tiba bertingkah seperti anak kecil, mengepakkan tangan dan menangis dengan keras. Melihat itu, Xiaoyan tiba-tiba merasa patah hati dan menghapus air mata di wajahnya. Memang benar, Ayah pernah mengalami situasi hidup dan mati. Namun untungnya Ayah diberkahi keberuntungan yang besar. Dan sekarang Ayah baik-baik saja. Oke, jangan menangis. Xiaoyan segera menghibur Xiao Yueli dengan lembut. Meskipun putri kecilnya tidak melihat Xiaoyan hingga dia tumbuh dewasa, tapi perasaannya terhadap Xiaoyan tidak berkurang sama sekali. Ayah, ketika saya masih kecil, saya bermimpi Ayah akan meninggal, dan saya sangat sedih saat itu. Dan kali ini saya mendengar Ayah telah meninggal, jadi saya sangat takut. Mendengar itu, Xiaoyan langsung membawa Xiao Yueli ke dalam pelukannya untuk menenangkan emosinya. Ternyata Xiao Yueli sudah pernah melihat Xiaoyan saat dia masih kecil. Namun itu hanya dalam mimpi. Jadi setelah bertemu Xiaoyan, Xiao Yueli tidak merasakan keanehan apapun. Dan dia mengkhawatirkan Xiaoyan dalam mimpinya. Karena dia selalu bermimpi bahwa Xiaoyan sudah mati. Jangan khawatir, Ayah tidak akan mati. Ayah berjanji. Lagi pula, Ayah adalah yang mulia di kehidupan sebelumnya. Jadi bagaimana Ayah bisa mati begitu mudah? Sambil berbicara dan memeluk erat Xiao Yueli putri kecilnya, itu membuat hati Xiaoyan terasa lebih hangat. Bahkan emosi ini membuat Xiaoyan sangat tersentuh. Dan dia merasa, mungkin inilah arti menjadi lebih kuat. Untuk melindungi keluarganya, dia harus kuat. Dan jika dia benar-benar mati dalam pertempuran, Xiaoyan merasa bahwa dengan karakter Yueli, dia pasti akan kehilangan akal sehatnya. Setelah pemikiran ini melintas di benak Xiaoyan, dia tiba-tiba memiliki tekad untuk tetap hidup dan menjadi lebih kuat. Jelas, tekad ini juga sangat penting bagi Xiaoyan. Karena apa yang Xiaoyan pahami adalah jalan perlindungan. Setelah beberapa lama, suasana hati Yueli berangsur-angsur stabil. Bagaimanapun dia sangat mempedulikan Xiaoyan, bahkan lebih dari nyawanya sendiri. Untuk melindungi Xiaoyan sebelumnya, dia akan melakukan apapun untuk membantu ayahnya, yang menunjukkan betapa Yueli sangat mencintai ayahnya. Tepat ketika keduanya berpelukan, semua orang dari tim Fearless sangat tersentuh ketika mereka melihat cinta yang mendalam antara ayah dan anak perempuannya. Bahkan mata Ziying yang menyendiri sedikit bergetar. Sejak pertempuran di bintang Hongmeng dan perubahan waktu, garis keturunan telah lama hilang. Sehingga Ziying menjadi keberadaan yang kesepian di dunia ini. Karena sebenarnya bukan perkara mudah untuk menemukan makna hidup
dan melangkah maju di tahun-tahun yang panjang ini. Tepat ketika semua orang terbawa suasana haru, tiba-tiba terdengar suara teriakan keras sehingga mengagetkan semua orang. Tuan Muda Xiao, kenapa begitu gila? Karena ini sungguh sangat menyentuh. Tuan Muda telah berlarian selama bertahun-tahun, tetapi temperamennya tidak berubah sama sekali, dan mentalitas ini paling membuat iri, kata Feng Feng saat melihat adegan yang penuh kesedihan dan lucu. Masih merupakan adegan yang familiar baginya. Mendengar itu, Xiaoyan dan Xiao Yueli menoleh dan tidak bisa menahan tawa. Di tengah kekonyolan dari tim Fearless yang berada di bahtera, Ye Beijing memandang Xiaoyan dengan rasa iri di matanya. Karena di tahun-tahun yang panjang ini memang jarang sekali dia melihat sekelompok sahabat dekat. Meski hanya sebentar, namun akan menjadi kenangan terdalam dan terbaik di masa depan. Jadi saat ini Ye Beijing memiliki senyuman dan tatapan yang tulus yang sepertinya membangkitkan kenangan jauh di lubuk hatinya. Mungkinkah ada hal lain selain pria dalam ingatan Anda? Pada saat ini, Ratu tiba-tiba berkata dengan dingin yang membuat wajah Ye Beijing membeku. Kemudian dia menatap Ratu dengan marah. Tentu saja, bagaimanapun juga saya tidak punya banyak rencana dan pasti tidak ada kekurangan teman sejati di kota ini. Tapi saya juga ingin tahu, apakah Ratu juga sama? Jawab Ye Beijing sambil tersenyum. Namun meskipun kedua wanita ini masih bisa tersenyum, tapi mereka tetap saling mencibir satu sama lain. Jadi Xiaoyan hanya bisa memilih untuk duduk lebih jauh untuk menghindari menyakiti orang yang tidak bersalah. Di tengah tawa dan tawa, semua orang menyiapkan meja berisi makanan lezat. Sehingga Ye Beijing sekali lagi terpana dengan pemandangan ini. Saat ini mereka tidak membutuhkan makanan sama sekali dan dia sudah lama tidak melihat makanan mewah seperti itu. Sehingga saat melihat semua orang seperti ini, dia sepertinya telah kembali ke masa lalu. Ketika dia masih perlu meluaskan rasa laparnya melalui makanan. Jadi saat melihat iga babi asam manis, tahu mapo, ikan mas asam manis, dan pangsit di atas meja, mata Ye Beijing berbinar saat melihatnya. Jika dia tidak melihatnya, dia mungkin sudah lama melupakannya. Saat ini, dia tiba-tiba merasakan nafsu makannya meningkat pesat. Ketika saya melihat setiap hidangan, sehingga Ye Beijing yang duduk langsung menatap mata ke sekelilingnya. Kemudian dia segera berdiri sampai Xiaoyan datang. Dan semua orang memberi ruang untuk Xiaoyan. Dan setiap tatapan mata mereka penuh dengan ketulusan. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda semua bahwa ini adalah Ye Beijing, adalah orang kuat dari dunia lain. Semuanya silakan duduk, kita sudah lama tidak bersama, jadi hari ini kita bisa makan dan minum dengan bebas. Saat Xiaoyan selesai berbicara, tiba-tiba terdengar sorak-sorai kegembiraan dan perasaan kebersamaan terasa begitu berharga di tahun-tahun yang panjang dan sepi. Jadi semua orang dipenuhi dengan senyuman paling bahagia. Bahkan Xiaoyan merasa begitu akrab setelah lama tidak bersama. Kemudian, Xiaoyan mengambil mangkok berisi anggur berkualitas dan menatap Ratu. Kami ingin mengundang Yang Mulia Ratu untuk bergabung bersama-sama, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Namun Ratu sepertinya belum pernah melihat Xiaoyan dalam keadaan seperti itu, sehingga matanya yang indah sedikit linglung. Tetapi Ratu juga masih membungkuk dan mengambil mangkok itu. Segera tawa semua orang semakin keras dan bahkan dengan benturan keras mangkok anggur yang berisi anggur yang kering, lembut dan panas mengalir ke tenggorokan dan masuk ke perut. Namun yang tertelan di perut saat ini bukanlah anggur, melainkan emosi terhangat di antara semua orang. Karena di tahun-tahun tanpa akhir, kata Qin hanya akan menjadi semakin berharga seiring berjalannya waktu. Jadi Xiaoyan sangat menikmati momen ini. Meski hanya sesaat, tapi dia sudah membayar mahal. Bukankah hanya untuk momen ini? Tapi karena jarang sekali dia bisa melepaskan semua pikiran yang mengganggu. Dan sekarang Xiaoyan telah benar-benar santai. Minum, berbicara, dan tertawa sepuasnya. Xiaoyan, jangan konyol, itu anggur yang tersisa di mangkuk, kata Feng Feng sambil mencibir. Tidak masalah, itu cukup untuk mendukung dunia sensi, kata Xiaoyan sambil tertawa.
sehingga suara kegembiraan sekali lagi memenuhi udara di Bahtera. Dan kebahagiaan memasuki hati semua orang, bahkan Ye Beijing yang terlalu banyak minum. Wajah cantiknya tiba-tiba memerah dan matanya menjadi kabur. Tetapi Ye Beijing tidak pernah menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghilangkan rasa pusing yang disebabkan oleh anggur. Anggur yang enak membuat saya sangat bahagia. Ternyata saya masih bisa merasakan kebahagiaan. Ye Beijing berkata perlahan, meskipun sebenarnya Ye Beijing tidak terlalu banyak minum anggur, tetapi dia sudah berbaring di atas meja. Namun obrolan dan tawa dari semua orang masih terus berlanjut. Bahkan suaranya semakin keras karena tawa mereka terus menyebar. Jika berat badan Anda turun, Anda harus minum lebih banyak bersama kami. Lagi pula kami semua akan mati di masa depan. Jika kami mati, tidak ada yang akan minum bersama Anda. Shozan yang sudah mabuk dengan mata yang sudah kabur terus berteriak. Bahkan dia memegangi Shoyan dan berbicara dengan keras di telinganya. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.